Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, perkenalkan nama saya Pagi Muhammad. Oke, sebentar ya, saya share screen dulu. Nah ini, oke, oke. Perkenalkan nama saya Pagi Muhammad. Nah ini pertemuan kita di mata kuliah produksi siaran radio ya. Oke. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nah, ini di share screen udah kelihatan mungkin ya. Nah, saya Pagi Muhammad. Saya mengampu mata kuliah ini produksi siaran radio ya. Oke. Nah, oke, sekilas tentang saya. Saya mengajar ya, dosen itu sebenarnya dosen baru di Ubara Jaya. Mungkin mungkin ada baru yang bertemu dengan saya. Jadi saya baru bergabung di Ubara Jaya baru semester kemarin ya, baru di semester kemarin. Nah, selain mengajar, saya juga dulu kerja ada di event organizer dulu, pernah kerja di radio ya, terus di IO, terus lamanya sih di bagian IO-nya. Sekarang di multimedia masih juga cuma bantuin teman aja. Nah, jadi di mata kuliah ini kita akan membahas tentang produksi radio ya. Oke, itu paling apa lagi ya? Oh ya, kurikulum vitae saya. Nah, jadi ini saya dulu pertama kali kuliah itu ngambil D3 itu di Unpad, jurusannya broadcasting ya, atau penyiaran. Lalu sudah itu sempat kerja dulu di Radio Cosmo ya, di Radio Cosmo di tahun 2005 itu saya masuk. Nah, terus saya 2008 itu sempat ngajar juga di SMP dan SMA gitu. Jadi memang dari dulu sih cita-citanya pengen jadi guru atau dosen gitu ya. Jadi memang 2008 itu saya sudah ngajar di SMP sama di SMA ya. Jadi ngajarnya dulu itu karena belum ada jurusan komunikasi kan dulu ya, di SMP SMA itu ngajarnya ini teknologi TIK, teknologi informasi dan komunikasi atau pelajaran komputer lah. Nah, itu karena saya basicnya saya suka dengan teknologi ya, saya suka dengan teknologi dengan yang baru-baru gitu ya, perkembangan dan lain-lain. Oke. Terus itu sambil saya kuliah lagi itu ngambil S1 itu saya ngambilnya jurusan jurnalistik ya. Terus S2 saya itu ngambil komunikasi bisnis gitu. Itu jadi sekilas tentang kurikulum vitae saya. Nah, ini saya memang saya suka sekali dengan teknologi, bagi teknologi-teknologi terbaru ya. Itu sangat saya sangat suka sekali gitu ya. Nah, terus saya suka main game juga ya. Ada beberapa game online juga. Ada beberapa game yang masih main juga sampai sekarang. Nah, terus saya sangat senang nonton film ya. Jadi ya film apapun saya kebanyakan udah
lumayan banyak nonton gitu. Jadi mungkin nanti kalau ada film-film eh, yang berkenaan dengan mata kuliah, ya mata kuliah mungkin nanti akan saya eh, rekomendasikan untuk Anda untuk nonton film tersebut, karena saya rasa kalau ya kita sambil apa namanya, saya banyak banyak belajar gitu dari nonton film. Jadi nanti ketika ya nggak apa, belajar itu nggak harus selalu apa ya, nggak harus selalu seperti ini gitu kan. Jadi jangan anggap saya ini yang apa ya, serba tahu lah ya, serba apa gitu, serba tahu, serba bisa. Enggak juga gitu. Nah makanya apa namanya, saya hanya fasilitator aja gitu. Jadi apa namanya, ketika kalian misalnya, kalau saya sih apa namanya, kalau belajar cepat masuk misalnya dengan nonton film misalnya seperti itu, nah itu mungkin yang harus apa diperbanyak gitu kan. Mungkin ada yang lebih senang mendengarkan, ada yang harus visual dan lain-lain gitu. Jadi itu terserah gimana gaya Anda belajar. Saya hanya fasilitator aja sebenarnya gitu ya. Oke, apalagi ya? Itu saja mungkin tentang saya. Ya mungkin nih ada beberapa apa namanya, project-project saya dulu. Ini sih, nah ini iklan yang pernah saya bikin, satu produk. Terus kalau ini apa namanya itu? Ini oh ya, RSCM, ini kayak profil lah ya. Nah, ini sekilas aja lah. Oke. Nah, jadi itu saja mungkin sekilas tentang saya ya. Oke, jadi ini itu sekilas tentang saya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan langsung aja ya, sambil menjelaskan apa namanya ya. Nggak harus saya beres apa namanya, misalnya ngasih materi langsung apa namanya, pertanyaan. Kalau misalnya ada yang ditanyakan langsung aja boleh, nggak usah nunggu-nunggu sampai selesai penjelasan. Takutnya nanti ditunggu-tunggu malah jadi lupa ya. Oke. Nah mata kuliah ini nanti ada apa namanya, ada tugas ya yang harus kalian kerjakan. Nanti itu bikin satu apa ya namanya, kalau di radio jadi apa lagi nih, satu scene, scene mah di ini ya, di satu inilah ya, satu kok jadi lupa lagi, satu sesi gitu ya. Satu sesi itu apa namanya, mungkin ini harus melibatkan nanti software editing ya, editing untuk audio khususnya gitu. Nanti ada rekomendasi, ada Adobe Audition ya kalau yang sekarang tapi memang berbayar. uh, Kalau yang lebih mudah lagi ada Cool Edit ya. Sebenarnya saya rasa sekarang itu sudah banyak sekali, apalagi aplikasi-aplikasi di apps gitu ya, di Play Store itu untuk apa, untuk edit video, untuk edit suara itu sudah banyak banget gitu. Nah, nanti mungkin salah satu tugasnya kalian bikin apa namanya, satu sesi ini ya, apa namanya, siaran gitu. Ya memang sayang sekali kita nggak bisa di apa namanya, di lab ya gitu, karena mungkin masih kondisi seperti ini. Jadi ya kita harus apa, ngerjainnya di rumah gitu. Jadi memang harusnya lebih enak sih kita sambil praktek nanti di lab, tapi ya karena mungkin apa, kondisinya masih seperti ini, apa namanya, kita ya harus masih di rumah gitu ya masing-masing nantinya. Nah nanti memang saya juga agak tadinya mau menugaskan untuk kelompok, tapi
agak-agak susah juga ya, karena ya pertama mungkin kalian ada di rumah masing-masing, terus ada mungkin harus takutnya nanti kalau disatukan dalam satu kelompok ada yang jauh rumahnya dan lain-lain. Oke, kita ini alternatif saja lah ya, apa namanya, nanti lihat kita perkembangan seperti apa. Tapi yang apa namanya, luaran dari mata kuliah ini minimal kalian bisa apa namanya, membuat satu sesi ya, eh, satu sesi untuk belajar siaran radio ya, gitu. Silahkan kalau mau ya, ada ditanyakan dulu sambil jalan aja kalau ada yang mau bertanya. Oke. Nah, kalau mau ada yang bertanya langsung aja ya. Apa namanya? Nggak usah nunggu saya selesai untuk presentasi ya. Oke, nah kita masuk aja dulu ke materinya ya. Nah, jadi untuk materi hari ini, materi pertama itu kita bahas dulu radio tentang dan sejarahnya gitu. Jadi sebelum kita masuk ke apa namanya, ke praktek, ke teori, kita uh, apa namanya, kita ya kupas dulu lah sedikit tentang radio dan sejarahnya, terus mungkin nanti di masa depan tuh seperti apa sih gitu radio ini. Karena seperti kita ketahui, uh, coba saya tanya aja, apakah kalian uh, ini nggak ada yang mendengarkan radio nggak? Masih mendengarkan radio? Enggak ya? Tuh kan jarang jarang sekali ya. Nah, podcast mungkin ya. Nah, podcast juga sudah apa namanya? Udah apa ya, itu bentukan baru dari itu ya. Nah, tapi kan podcast juga kita dengerinnya di Spotify, di YouTube kan, bukan di radionya gitu kan. Eh, saya juga ngedengerin radio itu ya paling kalau lagi di jalan, di mobil gitu ya, paling itu aja. Ketika misalnya di rumah atau apa ya, di rumah dan di luar juga nggak pernah gitu, paling di mobil aja gitu. Nah sekarang pun mobil sudah ada Spotify, udah bisa apa, colok USB ya untuk dengerin lagu, MP3 dan lain-lain. Radio semakin tersisihkan gitu. Nah, tapi itulah memang perkembangan teknologi ya. Nah, oke, kita masuk dulu aja ya, kita sejarah radio ini. Nah, sebenarnya ini uh, tahap sebelum ada radio itu memang yang pertama itu apa, dari Morse code gitu ya. Itu apa namanya, Samuel Morse, dia menemukan telegraf itu pakai kabel dulu ya. Telegraf, dia membuat ini pertama perkembangannya sebelum jadi radio ya. Jadi kalau kalian dulu pernah mungkin di film-film apa ya, jadul lah gitu ya, itu biasanya suka ada yang pakai apa, telegraf ya, itu tuh dipencet gitu pakai kode, itu tak 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 A, tak 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 B gitu ya, itu pakai kode. Namanya penemunya itu Samuel Morse. Nah, sebenarnya ini yang apa namanya, yang apa ya, saya mungkin nggak habis pikir juga ya dari kalau itu lah, kalau telegram apa, telegram ya, telegraf tadi masih kepikiran lah, karena masih pakai kabel ya gitu. Jadi kabel apa namanya, misalnya dari satu tempat ke tempat lain itu pakai kabel, ada medianya kelihatan gitu ya. Nah sekarang eh, ya radio atau ya radio TV ya, itu menggunakan udara sebagai penghantarnya gitu. Jadi nggak kebayang kan ini gimana, si apa namanya, si sinyal itu ini gimana gitu ya, merubah itu menjadi sinyal, terus ditransmisikan, terus diterima, dan terus itu bisa kalau radio ya keluar suaranya didengarkan, dan TV kan keluar dengan gambar dan suaranya gitu. Itu bagi saya masih apa ya,
salah satu penemuan yang hebat sekali gitu, nggak apa ya, nggak pernah terfikirkan gitu, apa namanya, mengirim audio dan video itu lewat udara gitu. Gimana ngirimnya gitu ya, dan lain sebagainya lah gitu ya. Secara teknis itu apa namanya, menurut saya sangat luar biasa itu bisa seperti itu gitu ya. Ya karena memang ini pertemuannya udah lama juga, jadi ya orang udah, kita udah biasa gitu ya. Nah tapi sebenarnya ini ya di awal-awal apa namanya, ini sangat ini juga. Nah mungkin kalian kalau dulu ya, ini kan apa, apa, radio ya, misalnya radio dan TV misalnya, lewat mengirimkan sinyal lewat apa, udara. Nah, sama halnya juga ketika zaman internet dulu, itu internet awal-awal itu belum ada yang namanya WiFi gitu. Jadi belum ada yang wireless itu gitu ya. Dulu saya apa namanya, ketika ya mulai booming internet di Indonesia itu di ya 99-an lah, 99 awal 2000-an ya. Itu belum ada yang namanya internet wireless gitu ya. Jadi itu masih pakai kabel, dan itu kalau di rumah itu masih si koneksinya itu masih ikut ke telepon ya, telepon. Jadi dulu itu ada pakai telepon, apa namanya, jalur telepon itu. Terus yang lainnya, terus misalnya muncul di warnet-warnetnya, warung internet apa, kafe seperti itu. Nah itu ya masih pakai PC semua, nah, itu pakai kabel gitu, jadi belum ada wireless lah gitu. Nah ketika bisa wireless itu kan, wah ini keren banget gitu ya. Sekarang kita bisa apa, dulu internet belum seperti sekarang gitu, dan ini ketika kita sudah biasa gitu kan, ini udah nggak jadi hal yang menakjubkan lagi sebenarnya. Ini eh, kalau saya dipikir-pikir ini hal yang menakjubkan gitu ya, kok bisa seperti itu. Nah oke, ini para tokoh-tokohnya aja sih ya. Ini sejarahnya sebenarnya gitu ya. Ini lebih sejarahnya, saya juga emang kalau teknisnya nggak terlalu paham lah gitu ya, mengenai gelombang, kecepatan, frekuensi itu ya kita memang nggak apa namanya, nggak perlu tahu sedetil itu sebenarnya ya, karena memang ya komunikasi kita ya harus tahu cara menggunakannya aja sih. Tapi untuk apa namanya, detailnya sih nggak terlalu harus ya. Nah ini ya para penemu-penemu yang bisa mengirimkan sinyal melalui udara itu, ini orang-orangnya ada Marconi, ada Tesla, ada Alexander Popov ya, orang Rusia ya. Nah ini jadi yang telegraf tadi itu yang asalnya kabel di apa namanya, mereka kirimkan lewat sinyal lewat udara gitu ya. Nah ini telepon nirkabel ya. Jadi nah ini pakai telepon ya, suara yang diperkuat. Nah kalau penggunaan untuk entrepreneurial stage-nya, ya maksudnya ketika itu apa namanya, digunakan untuk apa saja ketika itu bisa dilakukan. Jadi digunakan untuk komunikasi kapal ke pantai gitu kan. Sampai sekarang masih digunakan. Kenapa sih sekarang masih digunakan ya teknologi ini? Kalau kalian misalnya di kapal ya, kapal apa namanya ya, kapal biasanya masih pakai teknologi radio. Kenapa sih nggak pakai internet? Kenapa nggak pakai apalah gitu ya, teknologi yang terbaru gitu ya? Nah karena memang ada setiap teknologi memang ada kelebihan dan ada kekurangannya gitu ya. Kebayang kalau ya mungkin kalau kapal-kapal yang canggih udah bisa apa namanya, dia punya satellite phone atau apa gitu ya, yang lebih canggih. Tapi kalau kapal-kapal yang katakanlah yang biasa ya,
itu untuk pakai satu iPhone dan itu nggak akan mampu mereka gitu. Jadi pakailah sistem radio yang biasa ya, karena gelombang radio ini bisa sangat jauh jangkauannya. Itulah kenapa apa namanya radio ini, sistem radio frekuensi radio ini dipakai gitu ya, karena memang jangkauannya yang apa namanya jangkauannya yang bisa sangat jauh ya. Ada, kalau di radio itu ada AM FM ya. Jadi kalau FM itu frequency modulation, kalau AM itu amplitude modulation. Kalau AM itu bisa lebih apa jauh jangkauannya daripada FM gitu. Jadi itu bedanya. Nah, ini jadi dipakailah untuk komunikasi ya. Dulu sebelum dijadi ada radio, jadi ini digunakanlah untuk sarana komunikasi seperti di kapal Titanic gitu ya, di kapal ke apa namanya ke darat. Nah, jadi salah satunya dipakai untuk itu, untuk mengirimkan pesan ya. Jadi si telegraf ini bisa apa namanya digunakan secara jarak jauh tanpa kabel. Nah, mungkin kalian pernah apa namanya pasti pernah dengar lah ini ya, kapal Titanic yang tenggelam ya, yang karam. Nah, itu juga apa namanya sekarang kan digunakan untuk mengirimkan pesan apa bisa antar kapal, atau misalnya dari kapal ke darat gitu ya, ngasih pesan apa SOS ya, misalnya kalau ada kecelakaan, ada seperti ini gitu ya. Jadi nah itulah gunanya apa namanya fungsi dari alat ini ya, intinya komunikasi ya. Jadi tanpa komunikasi ya semuanya jadi akan apa ya, akan tidak bagus lah, akan apa namanya akan ya, misalnya seperti ini, ketika tidak bisa mengirimkan pesan misalnya bahwa ini tenggelam ya, nanti siapa yang datang mau menolong gitu misalnya, seperti itu. Jadi ya itu tadi, ini merubah landscape untuk komunikasi ke depannya. Nah, Titanic kan apa namanya tenggelam ya, hampir 1.500 orang itu tewas ya. Jadi water's call for help, liners to rescue. Jadi ya yang apa sisanya itu terselamatkan karena ya itu tadi bisa mengirimkan apa namanya telegraf gitu ya. Jadi SOS. Jadi apa ketahuan sama apa namanya orang lain, sama Coast Guard dan lain-lain, bahwa apa namanya kapal Titanic itu tenggelam gitu ya. 866 rescue yang terselamatkan, 1.250 orang hilang dan lain-lain gitu ya. Nah, sekarang ketika si apa namanya si radio ini sudah menjadi wireless gitu, ini menjadi apa ya, menjadi salah satu teknologi yang digemari lah. Kalau sekarang mungkin apa namanya internet lah mungkin ya yang digemari, apa orang cari wifi. Kalau dulu yaitu cari radio, terus apa pertama kali telepon ya, itu yang menjadi apa ya, menjadi hobi baru, menjadi kesukaan orang-orang zaman itu gitu ya, di tahun itu. Nah, mulailah radio broadcasting news. Jadi ada ya dibuatlah radio-radio gitu ya, untuk apa namanya menyebarkan berita ya, terus musik, hiburan. Nah, biasanya sih pertama sih untuk berita ya, terus kesini ya untuk hiburan juga dan lain sebagainya.
Nah, jadi ini seperti ini dulu ini alat-alatnya eh, nggak seperti sekarang ya. Sekarang alatnya udah eh, beralih ke digital. Kalau dulu masih manual atau disebutnya analog ya. Nah, the wireless age gitu. Jadi ini babak baru ya, babak baru, eh, apa ya? Ya orang bisa mengirimkan pesan, informasi dengan wireless gitu ya, tanpa kabel. Nah, terus berkembang juga, eh, nah karena berkembang ini kan menggunakan spektrum ini ya udara. Jadi di udara ini kan ada apa namanya? Ada frekuensi ya, gitu ya. Kalau kalian eh, mendengar dengar radio kan ada frekuensinya, misalnya 105,9 misalnya ya, 101,1. Nah, itu adalah frekuensi di mana si apa si radio itu mengudara gitu ya, di frekuensi itu gitu ya. Jadi itu punya frekuensi itu udara itu ya. Nah, makanya harus punya izin atau lisensi untuk di situ, karena kalau semua bisa pakai frekuensi itu pasti akan tabrakan gitu ya. Jadi harus diatur oleh kalau di Indonesia itu balai monitoring ya, Balmon, saya lupa lagi nih, Balmon kalau nggak salah ya. Jadi itu ada aturannya ya. Nah, terus masuk ke Perang Dunia Pertama. Nah, jadi radio itu alat perang yang sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Karena untuk komunikasi. Bayangkan kalau eh, apa namanya, kita tidak bisa berkomunikasi, atau misalnya ketika menyerang musuh ya, ketika perang itu tidak terkoordinasi dengan baik, itu pasti hancur gitu strategi. Nah, bahkan kalau kalian apa namanya tahu, di Perang Dunia Kedua ya, di Perang Dunia Kedua itu kenapa Jerman ya yang waktu itu dikuasai oleh Nazi ya, oleh Adolf Hitler, bisa kalah oleh sekutu ya, oleh Amerika, Inggris dan lain-lain. Nah, sebenarnya kenapa sih bisa kalah? Nah, itu sebenarnya ada filmnya. Untuk itu apa namanya, filmnya itu The Imitation Game ya. Jadi kalau pengen tahu seperti apa perang dunia itu dimenangkan, itu nggak, menangnya itu bukan hanya adu kekuatan. Jadi bukan hanya banyak-banyak apa namanya, banyak-banyaknya senjata, banyak-banyaknya tentara, itu tidak selalu menjamin menang gitu. Tapi menangnya apa? Karena jadi Jerman itu punya untuk komunikasinya itu ya, menggunakan telegraf, pakai itu tuh, mereka punya mesin yang namanya mesin Enigma. Jadi mesinnya itu kayak apa sih? Mesin tik ya. Itu untuk mengencode si pesannya gitu. Ketika ini kan ditransmisikan tuh pesan tuh pakai apa namanya? Pakai udara ya. Itu bisa diterima kan gitu ya. Terus tapi kalau misalnya kita si pesannya di apa namanya? Di enskripsi gitu ya. Orang nggak akan tahu gitu isi pesannya tuh apa gitu. Nah, uh, ada seorang orang Inggris, seorang ahli matematik, itu namanya Alan Turing ya, yang membuat mesin ini mesin apa, mesin ya komputer ya, yang bisa mengencode gitu ya, menerjemahkan
si pesan dari mesin yang dibuat di mesin Enigma ini. Nah, ketika Inggris tahu apa yang akan dilakukan uh, Jerman ya. Nah, jadi kan bisa diantisipasi. Oh, dia misalnya Jerman mau nyerang ke kota A, kekuatannya dia berapa batalion dan lain-lain. Nah, itu kan jadi bisa ketahuan gitu. Jadi menang perang itu karena itu tadi, karena Alan Turing itu gitu. Kalau tidak Alan Turing tidak bisa menerjemahkan pesan Enigma itu yang dibuat di oleh orang Jerman, ya kita nggak tahu, mungkin masih berlanjut sampai sekarang mungkin perang dunia itu ya. Ya, jadi salah satu itu karena komunikasi gitu ya. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi, nah ini. Jadi pentingnya komunikasi itu bisa sampai situ ya. Gitu. Oke, jadi radio bukan alat perang yang sangat penting gitu. Makanya Amerika ingin mengontrol radio global, ya media lah. Karena media ini punya dampak yang sangat besar. Apalagi di tahun-tahun ya di 50-an sampai ke ya 80-an, 90-an lah, radio itu sangat berjaya. Oke. Nah, ini sedikit dulu aja ini ya, mass medium stage. Jadi di Pittsburgh di Amerika 1920 itu ada stasiun radio pertama yang menyiarkan musik gitu ya, yang siaran lah gitu. Terus masuk iklan pertama itu di tahun 1922 ya. Nah, radio memang menjadikan media yang sangat penting, bahkan Jerman menggunakannya untuk propaganda ya. Sebelum adanya TV ya, yang dulu TV masih menjadi alat yang mahal ya, masih mahal. Kalau sekarang udah di mana-mana udah banyak sekali ya. Jadi di zaman saya, enggak sih, pas saya udah agak banyak sih ya. Zaman bapak saya mungkin ya, tahun berapa tuh ya. Jadi bapak saya pernah cerita bahwa dulu itu katanya di satu kampung lah ya, dulu masih kampung gitu, yang punya TV itu ya paling di kampung itu ada 1 orang 2 orang gitu ya, bukan 1 orang, 1 keluarga gitu ya. Nah, jadi ketika misalnya ada satu siaran katanya dulu tuh tinju dulu itu ya, ada tinju siapa, Mike Tyson ya. Jadi itu berbondong-bondong nontonnya di rumah si yang punya TV gitu ya. Jadi ya itu tadi, karena TV masih mahal zaman dulu. Nah, yang murah itu radio gitu. Nah, itu ada sifatnya tersendiri ya. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan, mungkin kita lihat dulu sekilas sejarah radio di Indonesia, di dunia ya. Terus khususnya juga nanti di Indonesia. Nah, kita lihat dulu tayangan berikut ini ya. Radio merupakan teknologi yang menghasilkan peralatan radio yang menggunakan gelombang radio. Awalnya sinyal pada siaran radio ditransmisikan melalui gelombang data AM ataupun FM. Metode pengiriman sinyal seperti ini disebut analog. Salah satu penggunaan gelombang radio yang paling dikenang adalah saat tenggelamnya kapal Titanic pada tahun 1912.
pada saat komunikasi antara operator di kapal yang tenggelam dengan kapal terdekat dan komunikasi ke stasiun darat. Selanjutnya, seiring perkembangan teknologi, ditemukanlah internet dan sinyal digital yang kemudian mengubah cara transmisi sinyal radio. Dan berikut ini adalah sejarah radio selengkapnya. Pada tahun 1896, ilmuwan Italia Guglielmo Marconi mendapat hak paten atas telegraf nirkabel yang menggunakan dua sirkuit. Pada saat itu sinyal ini hanya bisa dikirim pada jarak dekat. Namun, hal inilah yang memulai perkembangan teknologi radio. Pada tahun 1897, Marconi kembali mempublikasikan penemuan bahwa sinyal nirkabel dapat ditransmisikan pada jarak yang lebih jauh. Selanjutnya, pada 1899, Marconi berhasil melakukan komunikasi nirkabel antara Prancis dan Inggris lewat Selat Inggris dengan menggunakan osilator Tesla. John Ambrose Fleming pada tahun 1904 menemukan bahwa tabung audion dapat digunakan sebagai receiver nirkabel bagi teknologi radio ini. 2 tahun kemudian, Dr. Lee Forrest menemukan tabung elektron yang terdiri dari 3 elemen. Penemuan ini memungkinkan gelombang suara ditransmisikan melalui sistem komunikasi nirkabel, tetapi sinyal yang ditangkap masih sangat lemah. Barulah pada tahun 1912, Edwin Howard Armstrong menemukan penguat gelombang radio yang disebut juga radio amplifier. Alat ini menjadikan suara yang ditangkap jauh lebih kuat sehingga bisa didengar langsung tanpa menggunakan earphone. Penemuan ini kemudian menjadi sangat penting dalam sistem komunikasi radio karena jauh lebih efisien dibandingkan alat terdahulu. Meskipun demikian, hak paten atas amplifier jatuh ke tangan Dr. Lee Forrest. Sampai saat ini, radio amplifier masih menjadi teknologi inti pada pesawat radio. Awalnya penggunaan radio AM hanya untuk keperluan telegram nirkabel. Orang pertama yang melakukan siaran radio dengan suara manusia adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia melakukan siaran radio pertama dengan suara manusia pada 23 Desember 1900 pada jarak 50 mil. Ketika radio AM umum digunakan, Edwin Howard Armstrong menemukan bahwa masalah lain radio terletak pada jenis sinyal yang ditransmisikan. Pada saat itu gelombang radio ditransmisikan bersama gelombang radio dengan menggunakan modulasi amplitudo atau AM. Modulasi ini sangat rentan akan gangguan cuaca. Pada akhir 1920-an, Armstrong mulai mencoba menggunakan modulasi di mana amplitudo gelombang pengantar dibuat konstan. Pada tahun 1933, ia akhirnya menemukan sistem modulasi frekuensi atau FM yang menghasilkan suara jauh lebih jernih serta tidak terganggu oleh cuaca buruk. Sayangnya teknologi ini tidak langsung digunakan secara massal. Depresi ekonomi pada tahun 1930-an menyebabkan industri radio enggan mengadopsi sistem baru ini karena mengharuskan penggantian transmitter dan receiver yang memakan banyak biaya. Baru pada tahun 1940, Armstrong bisa mendirikan stasiun radio FM pertama dengan biayanya sendiri. 2 tahun kemudian Federal Communication Commission mengalokasikan beberapa frekuensi untuk stasiun radio FM yang dibangun Armstrong. Perlu waktu lama bagi FM untuk menjadi sistem yang digunakan secara luas. Selain itu, hak paten juga tidak kunjung didapatkan oleh Armstrong. Frustasi akan segala kesulitan dalam memperjuangkan sistem FM, Armstrong mengakhiri hidupnya secara tragis dengan cara bunuh diri. Beruntung istrinya kemudian berhasil memperjuangkan hak-hak Armstrong atas penemuannya. Barulah pada akhir 1960-an, FM menjadi sistem yang benar-benar mapan. Hampir 2000 stasiun radio FM tersebar di Amerika. Pada akhirnya, FM benar-benar diakui sebagai sistem unggulan di berbagai bidang komunikasi. Pada masa Indonesia Merdeka, perkembangan radio mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Orang-orang yang berkecimpung di bidang radio menganggap penting untuk mengorganisasikan siaran radio. Kemudian pada tanggal 10 September 1945, para pemimpin radio dari seluruh Jawa berkumpul di Jakarta untuk membicarakan masalah tersebut. Pada tanggal 19 September 1945, para pemimpin radio sepakat untuk mendirikan radio siaran yang bernama Radio Republik Indonesia atau yang biasa dikenal dengan sebutan RRI.
Ketika didirikan, RRI memiliki 8 stasiun radio siaran yang terdapat di 8 kota di Jawa. Oke, nah tadi kita sudah menyimak sebagian dari sejarah ya. Di Indonesia juga apa namanya ada RRI ya sebagai Radio Republik Indonesia yang dulu ketika kita apa namanya Bung Soekarno dan Hatta apa namanya mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia itu juga kan di apa namanya disiarkan ya melalui radio-radio yang ada di Indonesia. Nah, perkembangannya memang ya di dunia dan di Indonesia juga memang kalau sekarang kan apa ya zaman digital ya, media massa memang terganggu oleh kehadiran internet ini kan. Kita ada media massa itu kan cetak dan elektronik ya, radio, TV sebagai media elektronik, dan surat kabar sebagai media cetak, surat kabar, tabloid, dan lain-lain. Nah, sekarang sudah mulai apa ya terganggu lah, karena seperti kita lihat tadi bahwa media massa ini kan pendapatannya kan dari iklan ya, apakah itu radio, televisi, terus surat kabar, pendapatannya sebagian besar itu dari iklan. Nah, ketika apa namanya adanya internet, adanya YouTube, adanya apa namanya sosial media ya, ada apa Instagram, ada dan lain-lain, Facebook dan lain-lain, pengiklan itu sekarang sudah pada pindah, kebanyakan pindah ke beriklan di internet atau beriklan di sosial media, di YouTube dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya pendapatan dari iklan ini menurun gitu. Bahkan apa namanya bahkan surat kabar itu sudah banyak tutup ya, karena yaitu tadi salah satunya mereka apa namanya kehilangan pengiklan gitu. Kalau yang masih hidup juga mereka pindah ke online. Bahkan kalau nggak salah yang pertama itu New York Times ya, yang dia pindah ke online ya. Nah, jadi memang media internet ini adalah media yang sangat mendistrupsi ya, mengganggu gitu. Tapi apakah semuanya media massa apa ya pasti mati gitu ya kalau bahasa idenya? Terus ngapain sih kita belajar radio, belajar TV, apa surat kabar misalnya ya? Ya mungkin medianya, saya rasa medianya misalnya radio mulai ditinggalkan ya, memang mau nggak mau seperti itu. Televisi apa namanya mulai ditinggalkan ya, betul. Nah, tapi ketika kalian terus mungkin bertanya, ngapain sekarang belajar produksi TV, belajar produksi apa radio ya, buat apa toh radionya juga udah pada gulung tikar gitu kan, dan lain-lain. Nah, saya rasa memang mungkin secara medianya ya mungkin memang karena media ini adalah media massa ini adalah yang apa namanya padat modal gitu ya. Jadi memang mereka ketika pengiklan nggak bisa iklan sedikit ya, mereka nggak bisa gaji karyawan dan lain-lain. Nah,
Tapi menurut saya ini mungkin si medianya mungkin akan berganti aja, tapi skill yang diperlukan masih tetap sama. Contohnya sekarang yang paling lagi booming kan podcast ya. Podcast itu adalah sebenarnya kan ngobrol arah radio sebenarnya gitu ya, atau interview gitu ya, talk show sebenarnya, tapi dibuat ke versi versi podcast lah gitu ya. Ya sekarang ini istilahnya podcast, tapi sebenarnya itu sama aja gitu. Kalian harus kalau kalian belajar tentang talk show, sebenarnya show misalnya katakanlah podcast yang ini kan Deddy Corbuzier gitu ya. Kalau beneran kalau memang podcast kan harusnya podcast itu adalah audio aja sebenarnya kan, kayak ada. Tapi kan itu juga kan ada yang versi YouTube-nya kan kelihatan gitu ya. Nah, itu sebenarnya ya itu memang karena media ini kan kalau media sekarang kan bisa segala macam ya. Itu enak sekali kalau sekarang. Nah, itu formatnya aja yang berubah. Secara secara basicnya itu sama gitu, basic yang dipelajari kita membuat suatu program radio kah. Kalau misalnya katakanlah Deddy Corbuzier, kenapa sih misalnya podcast Deddy Corbuzier yang paling banyak didengarkan atau paling banyak ditonton lah gitu ya di YouTube-nya? Ya karena memang dia harus show juga gitu. Ketika misalnya Deddy Corbuzier mendatangkan suatu narasumber ya, dia harus bisa menggali apa yang dipunyai si narasumber itu, suatu yang menarik. Kalau misalnya cuman katakanlah Deddy Corbuzier kenapa sih kan yang paling banyak penontonnya? Karena dia bisa menghadirkan misalnya sesuatu hal yang sedang terjadi, dia bisa langsung undang ke podcastnya, interview misalnya, langsung dia ini. Jadi orang ketika atau kasus apa sih yang sekarang lagi rame ya? Misalnya ini misalnya kemarin kalau yang itu yang yang ada komedian itu ya, si Tretan sama si Coki itu ya, yang itu dari stand up komedi ya dulunya kan, si Cokinya itu ditangkap ya karena narkoba. Nah, terus Deddy Corbuzier bisa menghadirkan si duet itunya ya, si Tretan Muslim itu. Nah, pasti orang karena ada terjadi suatu hal, orang kan ingin tahu, dan si Deddy Corbuzier yang pertama menghadirkan si Tretan Muslim. Jadi informasinya bisa dia gali dari situ yang pertama gitu. Jadi orang ya dia sama halnya ketika dia di acaranya di hitam putih ya. Hitam putih kita si Deddy Corbuzier itu di di acara hitam putih itu kan di acara itu menghadirkan sama konsepnya seperti podcastnya, menghadirkan orang-orang yang yang misalnya yang viral, yang gitu ya. Jadi nah itulah acara itu cepat ratingnya bagus gitu. Nah, jadi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada skill yang misalnya yang sia-sia gitu ya. Anda mempelajari produksi siaran radio, toh radionya juga nanti udah mau katakanlah mau tutup gitu ya, mau bangkrut. Tapi bukan itu intinya, tapi ini bisa nanti diaplikasikan di hal-hal yang ya, misalnya kayak podcast misalnya. Anda udah tahu bagaimana mengedit lagu, bagaimana membuat show dalam suatu
program audio. Nah, ini media massa ya. Nah, ya, radio ini apa namanya, karena radio itu hanya ini suara ya, nggak ada gambarnya ya. Nah, jadi mainnya itu di theater of mind. Jadi mainnya itu di pikiran pendengar. Kalau TV apa namanya, kan ada visualnya, ada gambarnya. Ketika misalnya apa namanya, ketika misalnya kita lihat film Superman, kita bisa lihat Superman-nya, oh Superman-nya itu seperti ini, badannya kekarnya seperti ini atau apa segala macam, karena ada visualnya. Nah, tapi untuk radio kan tidak ada visualnya, hanya suaranya aja. Jadi kita membayangkan seperti apa. Misalnya ada yang ngomong apa namanya, tentang Superman. Superman itu ototnya besar gitu ya, pakai jubah, apa namanya, pakai ini ya, dan lain-lain. Itu di pikiran setiap orang pasti beda-beda gitu ya. Jadi mainnya di namanya theater of mind gitu ya, di pikiran orang-orang. Nah, ini akan saya kasih contoh. Nah, ini ada salah satu sandiwara radio ya, ini di tahun berapa, 60-an kalau nggak salah. Jadi ada ini yang paling heboh juga, kalau kalian sudah dapat psikologi komunikasi mungkin ya, kalau pernah baca, ini ada juga diceritakan di situ tentang media massa. Nah, ini ada satu apa ya namanya, bukan sinetron kalau di ini, apa, drama gitu ya, drama radio, sandiwara radio gitu ya, sandiwara radio tentang War of the World, tentang bahwa dunia ini lagi perang gitu. Dan di tahun itu memang orang-orang apa yang lagi hype itu radio gitu. Orang dengerin berita, dengerin musik, segala macam informasi itu dari radio. Nah, salah satu radio di Amerika membuat acara ini gitu. Nah, dengan apa, dengan apa namanya, dengan sound effect, dengan apa namanya, pura-pura ada jenderal siapa, itu begitu sangat meyakinkan sampai orang benar-benar percaya bahwa ada alien, bahwa si dunia ini itu lagi diserang oleh alien, bahwa kita itu lagi perang gitu. Bahkan sampai orang-orang menjadi histeris, sampai katanya apa namanya, ada yang nelpon ke keluarganya untuk mengucapkan selamat tinggal. Wah, panik lah gitu. Nah, ternyata padahal ini hanya sandiwara radio. Nah, itulah kekuatan radio ya. Nanti ini saya punya agak cuplikannya, kita lihat. We are bringing you an eyewitness account of what's happening on the Wilmuth Farm, Grover's Mill, New Jersey. We now return you to Carl Phillips at Grover's Mill. Ladies and gentlemen, Marion. Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmer's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. More state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to keep their distance. The captain's conferring with someone. Can't quite see who. Oh, yes, I believe it's Professor Pearson. Yes, it is. Now they've parted, and the professor moves around one side, studying the object while the captain and two policemen advance with something in their hands. I can see it now. It's a white handkerchief tied to a pole. Flag of truce. If those creatures know what that means, what anything means.
Wait a minute, something's happening. Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror, and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks for the automobiles, spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Nah, jadi itu cuplikannya, gitu ya. Nah, sebenarnya itu apa namanya, itu kan bohong-bohongan ya, tapi dibuat sedemikian apa ya, sedemikian seperti nyata. Ada laporan tadi kan, ada laporan pandangan mata. Ini saya lagi di tempat ini, wah itu ada polisi, ada segala macam. Nah, padahal ini bohong-bohongan gitu. Jadi satu negara itu ketakutan gitu karena acara ini, padahal itu acara-acara apa namanya, bohong lah gitu. Ini tahun 1938, saya juga belum lahir ya. Nah ini jadi apa namanya, ini kenapa sih bisa sangat menakutkan ya, karena ini menjadi apa ya, balik lagi ini kan mainnya theater of mind gitu ya. Jadi apa namanya, di pikiran kita mainnya gitu. Kita nggak bisa lihat, cuman kalau misalnya kita ngebayangin yang serem ya itu jadi benar-benar serem menurut versi kita gitu ya. Nah di ini ada salah satu juga acara nih. Ini ada satu acara ini di radio ya, radio di Bandung. Itu ini saya mengalami kalau ini saya mengalami ya. Ini saya suka dengerin ini ketika SMP dulu, SMP ini. Jadi di salah satu radio itu masih ada radio juga. Dulu saya juga kerja di situ juga. Itu namanya Radio Ardan ya di Bandung. Itu dia punya satu program tiap malam Jumat ya, malam Jumat jam 9-an lah kalau nggak salah ya. Ini namanya Nightmare Side gitu. Jadi cerita misteri, cerita hantu ya. Dengan menggunakan sound effect, dengan menggunakan ya sound effect dan lain-lain, musik, sound effect dan lain-lain di mix, membuat kita benar-benar, saya waktu itu juga apa namanya, mendengarkan ini jadi takut gitu ya. Nah ini karena mainnya di theater of mind. Kalau saya apa namanya, nonton film horor Indonesia mungkin enggak, kalau TV ya gitu ya, kalau yang film misalnya itu enggak terlalu takut karena hantunya kayak gini, hantunya gini misalnya, atau apa film Indonesia dulu yang terkenal serem itu Susana misalnya ya. Saya nggak terlalu begitu takut karena kita melihat tahu visualnya. Tapi ketika mendengarkan acara ini, saya takut. Karena apa? Kita membayangkan apa namanya? Ya hantunya versi kita, hantu yang menakutkan yang versi kita. Mungkin bagi orang lain Susana itu menakutkan. Tapi mungkin bagi yang lainnya lagi nggak menakutkan. Gitu. Tapi kalau di apa namanya, di radio itu kan theater of mind, pikiran kita. Kalau kita membayangkan sesuatu yang menakutkan, yang menurut kita tak menakutkan, membayangkan yang takut itu kan berarti itu yang paling menakutkan buat kita gitu ya. Jadi apa namanya, itu jadi takut gitu ya. Nah kita lihat sekilas. Nah ini contohnya seperti ini nih, Nightmare Side dari salah satu acara radio dari Ardan ya. Pengalaman yang akan kuceritakan malam ini sangat menyangkut masalah pribadiku. Namun sepertinya tetap akan kuceritakan agar kejadian ini
tidak menimpa kamu yang mungkin punya keadaan yang sama denganku. Kejadian ini bermula ketika aku menginap dengan seluruh keluargaku di sebuah villa yang berada di daerah Kabupaten Bandung. Saat itu aku baru saja lulus SMA dan menunggu waktu kuliah. Dengan pemandangan kebun teh serta udara yang sejuk, nempel, dilepas, tidak ada di tempatnya. Karena sudah hampir tengah malam ketika itu, aku lalu menarik selimut dan mengambil posisi tidur. Dan tiba-tiba, astaga, kontan aku bangkit dari tempat tidur dan melihat ke arah kakakku. Dan kakak saat itu terlihat sedang berteriak sangat histeris. Dia kesurupan. Oke, jadi itu nah itu contoh ya. Kan tadi bisa kita dengar ada sound effect, ada apa namanya? Orang yang teriak lah, itu kan bagian dari sound effect. Nah, bayangkan itu kalau dulu saya juga dulu mendengarkannya itu di kamar gitu ya, sendirian, udah malam Jumat. Wah, itu apa namanya, takutnya gitu ya, itu ya takut lah gitu ya, takut banget dengerin Nightmare. Nah, ini adalah salah satu contoh apa namanya, salah satu karya radio yang seperti yang tadi itu, yang kalau yang tadi itu yang di Amerika ya, contohnya. Nah, ini cerita tentang hantu gitu. Jadi itu mainnya di theater of mind gitu. Jadi kenapa bisa takut ya, karena itu ditambah sound effect, tambah seperti yang pertama tadi itu ada sound effectnya, ada benar-benar ambience-nya dan lain-lain, kayak beneran gitu ya. Dan cerita ini pun seperti itu, dibuat pakai apa, sound effect, pakai back sound segala macam, agar orang yang mendengarkan apa namanya, acara Nightmare Side ini dapat gitu ya, takut gitu. Nah, ini dulu menjadi salah satu acara yang digemari oleh apa namanya, pendengar di apa namanya, di Radio Ardan. Sekarang sudah ada versi YouTube-nya ya. Jadi itu tadi, ini memang apa namanya, salah satu kelebihan dari radio gitu ya. Karena kalau kalian belajar di media massa ya, radio itu punya sifat-sifat yang intimate gitu ya. Beda dengan televisi. Kalau radio itu lebih intimate gitu ya, kita bisa ngirim lagu, request lagu, terus salam-salam dan lain-lain. Itu pas zamannya radio itu dapat apa namanya, misalnya dapat salam dari siapa gitu ya, di radio, terus dibacain sama penyiarnya, itu apa ya, kayak wah gitu ya, keren segala macam. Nah, memang sekarang udah apa, zamannya memang sudah berubah gitu ya. Nah, tapi ya nanti tentunya di mata kuliah ini kita selain apa namanya, memproduksi satu acara lah ya, satu acara radio. Nah, itu juga nanti akan melatih kalian untuk public speaking ya, berbicara ya, walaupun mungkin nggak secara langsung ya public speakingnya, tapi ya kalian nanti bisa latihan seperti inilah. Ini salah satu presentasi itu public speaking, tapi nanti kalian tugasnya jadi penyiar lah ya, cobain aja. Kuncinya sih latihan, terus
materi ya, materi kalau kalian mau ngomong apa materinya harus dikuasai gitu. Jadi kalian ngomonginnya gampang gitu ya kalau materinya dikuasai. Kalau materinya tidak dikuasai itu nanti akan apa ya, akan kebingungan kalian mau ngomong apa gitu. Jadi ini sih nanti tugasnya, mungkin itu nanti akan itu tugasnya seperti apa. Nanti juga akan saya kasih juga sebelum apa ya, sebelum praktek lah ya, nanti teknik-teknik biasanya teknik public speaking. Mungkin kalau dapat belum materi public speaking. Ada mata kuliahnya belum ya, saya lupa lagi nih, nggak, kalau nggak salah ada ya. Nah itu mungkin yang apa namanya yang bisa nyambung lah ya, teknik-teknik public speaking bisa digunakan karena dan jangan apa ya, jangan takut, karena sebenarnya saya juga adalah orang yang saya kalau apa namanya, kalau teman-teman saya atau keluarga saya saya itu memang orang yang apa namanya, pendiam gitu ya, jarang ngomong, jarang ngobrol gitu. Kok bisa saya menjelaskan, atau misalnya ketika apa namanya, yang ngajar kan harus menjelaskan, atau bicara di depan orang kan, mengajar itu misalnya kalau depan orang kan gitu, ini bagian dari public speaking juga kan. Kok bisa, tapi kan kalau misalnya apa namanya, yang aktif ngomong juga, kalau ketika dia berbicara di depan orang banyak mungkin agak apa, jadi agak grogi atau agak apa, belum tentu bisa lah gitu ya. Nah kok saya bisa gitu ya, nah itu tadi yang pertama adalah ya latihan gitu ya. Jadi kalian harus latihan. Yang kedua harus materinya, tahu menguasai materinya gitu. Karena banyak sekali misalnya ya teman-teman mahasiswa ya yang saya ajar juga, ketika misalnya presentasi itu presentasinya cuman ngebacain apa yang ada di slide aja gitu ya, ngebacain gantian ya mau ngapain gitu ya. Kalau udah aja saya juga bisa baca, nggak usah dibacain kan gitu, kecuali memang presentasinya ke orang yang nggak bisa baca gitu ya. Nah gitu, jadi memang itu harus dilatih. Nggak ada yang apa ya, tiba-tiba jago. Orang yang jago public speaking juga itu nggak tiba-tiba jago gitu. Jadi latihan lagi dan gitu. Jadi itu adalah skill ya. Apa, kalau skill itu nggak harus dilatih baru bisa gitu. Jadi nggak ada orang yang tiba-tiba jago bisa gitu ya. Nah itu jadi skill. Jadi saya rasa semua orang juga bisa untuk itu gitu. Nah sekarang makanya kalian belajarlah gitu ya, dicobain, siapa tahu bisa jadi MC yang bagus ya. Siapa tahu bisa jadi penyiar mungkin ya, atau pembawa berita atau apapun, atau bisa jadi dubber dari itu kan. Sebenarnya banyak juga yang bisa dilakukan gitu ya. Dubber juga bisa gitu ya, dubber misalnya untuk ngedubber apa namanya, film-film atau apa drama Korea mungkin ya, lumayan juga gitu ya, mengisi voice over dan lain. Sebenarnya banyak sekali apa namanya yang bisa dilakukan gitu, nggak hanya sebatas jadi penyiar aja atau jadi MC aja. Nah itu sebenarnya itu ilmu bisa dipakai dimanapun gitu. Ilmu komunikasi, kalian ngomong di apa namanya, di Karang Taruna atau nanti di keluarga kalian atau apa, nanti itu skill-skill yang menurut saya bisa diaplikasikan di kehidupan ya, di kehidupan nyata. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan.